Kes kita sudah selesai di week 11 kan? Tak lagi Desember. Berarti Uh, 7 minggu lagi menuju musim 2022 selesai. Tim yang masuk playoff mulai kelihatan tapi masih ada yang berubah-berubah. Tim yang masuk yang draft kayaknya udah kelihatan siapa aja ya. Nah, jadi siap. kita langsung aja update semua berita di week 11. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng di samping subscribe biar nggak ketinggalan sama berita NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Terus juga klik join biar dapat akses 2 hari lebih cepet, supaya lebih update lagi sama berita NFL di Indonesia. Dan jangan lupa di atasnya ada super thanks karena support kalian bisa meningkatkan semangat kita buat bikin konten NFL terbaik di Indonesia. Jadi udah bareng Oka langsung aja kita mulai di week 11. Nah, ini hasil-hasilnya. Pertama, Packers on Titans menang Titans 27-17. Packers makin hancur ya. Nanti di bagian akhir gue akan kasih lihat sebuah fakta yang gue aja sampai kaget pas ngeditnya loh. Tapi nanti aja pas akhir ya. Aduh, Titans iya. menang 27-17. Terus Falcons on Bears menang Falcons 27-24. Tapi sayangnya ini Justin Fields cedera nih ya. Cederanya mirip-mirip Iya, cederanya Baker Mayfield loh. Left shoulder. kena di bagian Nah, pundak dan berarti dia. kata pelatihnya kemarin itu Justin Fields statusnya day to day. Wah, day to day. Gawat, gawat. Bahaya nih kalau misalnya dimainin ntar cedera parah. Ngeri dah. Terus Colts lawan Eagles menang Eagles 17-16 padahal Colts udah mimpin tapi Eagles menangnya di detik-detik terakhir ya. Coba menang Duh, tuh. kenapa dengan Eagles nih ya? Iya, tapi Eagles iya makanya menang tapi nggak meyakinkan. iya menangnya nggak meyakinkan gitu ya. Padahal nih lawannya kan pelatihnya ya walaupun 1-0 tapi nggak ada pengalaman. Tapi menangnya susah payah nih Eagles. Kenapa nih Eagles ya? Terus Patriots lawan Jets sebenarnya Patriots 10-3. What the? Tapi ini kita akan bahas karena ini ada pernyataan kontroversi yang kita akan review ya. Karena Ya, ini QB ini aduh, gua aja sampai kenapa kemarin lu draft nih QB ya? Ya pasti tau lah siapa teman kita bahas. Terus Texans dan Commanders sebenarnya Commanders 23-10 ya, Texans udah pasti lah ya first overall pick ya. Ya first kayak overall pick ya, nggak udah apa-apa. pasti lah ya. Ya, udahlah ya. Terus Saints Lagi lawan Rams banyak. menang Saints 27-20. Aduh, nih game pertama Rams tanpa Cooper Cup. Kalahnya juga tim yang injury prone nih Saints. Aduh, sayang banget Rams ya. Nih Rams ini uh, deritanya nambah ya. Udah Iya. kalah, rekor timnya jelek. Sekarang nggak punya first round pick karena di trade kan. Di trade Ya, ke Lions. Lions Lions. tuh ngeliatin penderitaan Rams makin seneng gitu karena makin naik draft picknya. Nanti kita di bagian akhir juga bakal kasih lihat ini ya sementara top 10 draft pick ya. Terus ini Bills lawan Browns yang menang Bills 31-23. Ini pertandingan yang main bukan di lapangannya Bills karena kemarin udah kita kasih lihat ya update cuaca di Di Buffalo Buffalo. itu tebelnya gila. Saljunya tebel banget ya. 6 kaki loh. 6 enam kaki kaki. buset dah. Enam kaki tuh kayak kira-kira 185 cm lah, 183-an. Iya makanya gila loh. Makanya jadi karena Buffalo lagi badai salju yang tebel banget, jadinya pindah ke lapangannya Lions ya. Dan ternyata Ya, lumayan high scoring ini. 31-23 teman ya. Kalau lihat dari fantasy ini pemain-pemain fantasy darling mainnya jelek ya. Kayak Stephon Diggs, kayak Nick Chubb ya kan. eh, Iya, Amari Cooper sih bagus ya. apa? Amari Cooper bagus tapi Amari ya. Cooper bagus ya, Amari Cooper bagus. Terus, Cuman ya yang darling-darlingnya kurang ini. Nah, iya. terus Ravens lawan Panthers yang menang Ravens 13-3. Nah, ini Panthers pertama kalinya nggak pertama kali juga sih. Karena PJ Walker cedera jadi ganti sama Baker Mayfield ya. Baker Mayfield kan anaknya Ravens ya. Pas di Iya. AFC North, ya kan? Digebukin mulu sama defense Digebukin. Ravens. Iya, abis. Terus Giants lawan Lions menang Lions 31-18 dan FYI Lions diam-diam 3 winning streak. Wow. Gokil Udah Lions ya. ya sekarang kayaknya picknya mereka yang asli tuh justru lebih tinggi dari pick yang mereka dapat dari Rams. Nah, itu ya pick asli ya bener. Pick aslinya lebih rendah daripada pick yang dia dapat dari trade-nya Matthew Stafford ya. Iya. Kocak ini ya Lions ya.
dan diem-diem bisa 3 winning streak loh. Rams itu 37 loh sekarang. Iya, makanya. Lions 46. Lions 46. Wah, kan? Makanya yang tadi gue bilang nih Lions bahagia nih lihat penderitaan Rams karena makin naik draft picknya. Lumayan tuh buat ngedraft pass rusher kan. Mungkin Jalen Carter atau Will Anderson kayaknya nggak mungkin lah ya. Jalen Carter sih buat benerin run defense-nya. Will Anderson sama Aiden Hutchinson. Oh itu tuh bahaya sih. Defense ya. Tapi tergantung top 3-nya kan emang tim yang lagi kacau kan. Ini kan tim lu Texans ya. Texans mah kayaknya nggak mungkin ya first overall ya. Nah yang abis itu ada Panthers sama Bears. Nah ini nih Panthers sama Bearsnya. Tapi sebenarnya kayaknya Panthers masih ada chance menang. Bearsnya nggak tahu nih. Tergantung Justin Fields ya kan. Iya. Nah next Broncos sama Raiders menang. Raiders 22-16. Ini menangnya di overtime yang Davante Adams langsung membuat yang jagain itu Patrick Surtain langsung hilang arah ya. Terus udah wide open langsung nangkep touchdown. Wah tuh sayang banget Broncos dan ini juga Raiders musim ini walaupun rekornya jelek tapi bisa nge-sweep Broncos. Ya. Aduh Broncos dah astaga aja dah gue. Udah bingung gue komentarin Broncos. Terus Vikings dan Cowboys. Emang ini sekarang nambah lagi ya. Ini Cousins tuh gak boleh main di jam 4. Gak boleh. Harus cuma di jam 1 eksklusif cuma bisa di jam 1. Karena, next week Vikings mainnya di prime time. Kelar. Lawannya Patriots. Dah, abis. Defense Patriots keras. Udah lah. Ini perlu untuk yang ownernya Justin Jefferson, terus habis itu Dalvin Cook, ini perlu di bench aja nggak ya? Harus waspada nih, was-was ini. Makanya jadi, udahlah. Nih, yang ada nih bisa mendekin jarak buat Lions sama Packers ya mungkin ya Packers. Buat ngejar ini Vikings walaupun jarak 4 win nih. Iya, jauh sih sebenarnya. Iya, cuman ya kalau next week mainnya di prime time ya kelar udah Vikings. Terus Steelers dan Bengals menang. Bengals 37-30. Ya gue udah bodo amat lah ya sama Steelers. Cuman Bengals ini ternyata masih ada chance buat masuk playoff loh. Terus Chiefs lawan Chargers menang. Chiefs 30-27 ini menang detik-detik terakhir. Dan seperti biasa duo maut ya, Patrick Mahomes dan Travis Kelce. Gak ada obat emang nih. Emang ini berdua ya. Makanya gue tadi sempat mikir, gila lu buang Tyreek Hill, tapi ternyata menurut gue Tyreek Hill tuh replacementnya masih ada. Travis Kelce mau siapa lagi nge-replace ya kan? Siapa lagi mau gantiin? Weapon utamanya itu yang paling susah dijaga dari Chiefs itu adalah Travis Kelce dibandingkan Tyreek Hill. Benar. Dan terakhir Cardinals lawan 49ers yang menang 49ers 38-10 yang main di Meksiko ya, dan ini penontonnya benar-benar meriah banget. Ini menunjukkan Jimmy Ganteng ini mainnya sangat ganteng ini ya. Tadi ya 4 touchdown. Jimmy Ganteng 4 touchdown. Yoi. Kesambet apa nih? Apa nih? Mungkin karena ini sempat ada video kan yang mereka nonton Golden State Warriors, terus cheerleadernya pada nyalamin Jimmy Garoppolo, yang lain pada iya tapi Jimmy Garoppolo mungkin ini kali kesamber salaman dari cheerleader kayaknya ya. Tapi nggak tahu deh. Nah, udah kalau gitu kita mulai. Tapi sebelumnya. Ini kan lagi Piala Dunia kan. Iya. Nah, kalau kita cek nih Amerika lawannya Inggris nih. Kalau kalian tahu kan, pasti kan nyindir football kok pakai tangan, ya kan? Sampai gue baca sampai iya bang. Iyain aja cepet gitu. Nah, ini tapi bercanda aja. Lu jangan bawa serius loh. Bercanda, oke. Kalau Amerika menang, mulai sekarang bilang sepak bola soccer ya. Waduh. Ntar ada yang take it seriously lagi nih ntar. Wah, ini pasti ada yang serius. Pasti ada yang reaksi serius. Tapi gue udah bilang kan disclaimer pertama dari awal bercanda. Nah, jadi jangan lupa ya bercanda aja gue. Oke. Tapi ya buat kalian nonton Piala Dunia, selamat menikmati ya, supaya tim jagoan kalian menang. Kalau gue sih ya menikmati aja karena gue udah pusing lihat tim jagoan gue di NFL dah. Udah pusing dah, bodo amat dah. Oke. Langsung aja kita mulai di week 11 review yang pertama ini. Derrick Henry football team. Tapi Tannehill mainnya kemarin lumayan sih.
Derrick Henry football team lawan Packers gimana dari lo? Eh, Satu anomali game dari Tannehill ya. Ini emang karena konsepnya Green Bay defense itu kan ya bakal nge-stack box buat Derrick Henry. Mhm. Jadi linebackernya akan sering kebuka di bagian belakang dan itu dimanfaatin sama Tannehill Mhm. untuk banyak kemarin lempar 27 kali lempar dan 22 kali accurate ya. Jadi Mhm. emang ke-expose banget tuh linebacker dan safety-nya dari Packers kena mulu di bagian tengah, terutama sama ini AJ Brown Jr., Traylon Ah, Burks ya. itu kemarin having a breakout game dan ya Hmm. selain itu ya Derrick Henry ya tetap menjadi ownernya dari tim ini. Derrick Mhm. Henry being Derrick Henry. Ya. So gua rasa sih emang Titans punya keuntungan di divisinya lumayan enteng dan sekarang mereka udah di rekornya 7-3 juga, basically aman kalau misalkan diamatin dari tim-tim di satu divisi yang lain ya. Dia Mhm. lawannya paling Colts ya, jadi nggak usah khawatir. Mhm. Dan sekarang rekor mereka 7-3 Mhm. dan ya overall sih ya ini basic formula dari Titans ya. Mereka bakal banyak running di Derrick Henry dan ketika mereka udah third down, mereka akan coba expose itu dengan passing game. Antara Mhm. itu Traylon Burks, Robert Woods, atau mungkin ke end zone threat mereka di Alex Austin Cooper yang kemarin 2 touchdown juga. Mhm. Ya, they're still pretty decent team ya, tapi selama mereka belum bisa nembus apa-apa di playoff, gue masih belum impress sama mereka sebenarnya. Oke. Karena ya sekali lagi ya defense Titans bagus cuman kayak offense itu kayak masih kurang ya karena di carry sama Derrick Henry cuman passingnya itu kayak kurang gimana gitu ya kayak kayak kurang greget gitu ya. Bahkan Mereka main tuh aja bisa Derrick Henry bikin satu passing touchdown loh yang ya, loncat ya mereka kan. tuh bisa mereka tuh bisa bikin sistem passing kayak gitu karena mereka Derrick Henry. Kalau Hmm. misalkan running back-nya bukan Derrick Henry, gue yakin passing game-nya nggak akan jalan. Ya. Nah, kalau dari Packers nih gimana ya menurut lu ya? Apakah udah fokus aja apa gimana nih? Padahal kemarin Christian Watson udah 2 touchdown loh. Ya, Tapi kayak third down-nya nih hancur banget sih Packers main third down conversion-nya hancur banget parah. Parah kalau gue lihat. hmm, gue akan menyalahkan itu ke Aaron Rodgers. Mhm. Well, ya kemarin secara stat line dia still pretty good, tapi dia nggak bisa eh kayak something nggak ngeklik gitu dia sama wide receiver dia. Dia lempar banyak tapi ya kadang overthrown, kadang Mhm. dia nggak akurat gitu. Ya kayak nggak bukan 2021 MVP Aaron Rodgers. Mhm. Dan kemarin juga mereka nggak punya bantuan dari running game. Aaron Jones juga dihentiin juga sama defense Titans. Mereka juga nggak banyak gerak. But the issues kalau dari gua ada tetap di defense. Mhm. Defense mereka tuh linebackernya gua please gue nggak tahu Devondre Campbell mereka punya Devondre Campbell kayaknya bukan injury ya Devondre Campbell Kenapa? Devon yang Kenapa kemarin kenapa kenapa? dia sempat injury kan ya sempat Siapa? cedera Devondre Campbell. Ya, Devon Campbell ini out for season. Oh, Iya, pantes. ACL. Karena itu, soalnya Devondre Campbell itu kan ya run stopper utamanya dari Packers. Dan Mhm. ketika mereka kehilangan ya linebacker utama mereka itu, gue masih belum impress sama first round pick mereka, Quay Walker. Karena Mhm. mereka butuh banget run stopper di divisi yang bisa dibilang cukup ini ya, lumayan run heavy sebenarnya. Lions punya DeAndre Swift sama Jamal Williams. Mhm. Itu aja udah yang paling lembek di antara tiga tim yang lain. Mhm. Tiga tim yang lain masih ada Dalvin Cook. Masih ada di Vikings ada Dalvin Cook, di Bears ada Justin Fields, ada David Montgomery, Mhm. sama in lesser extent dia ada Khalil Herbert. Nah, sekarang Packers kena expose gara-gara mereka gak punya defense yang kuat Iya. dan posisi yang paling rawan dari mereka jelas ada di posisi linebacker. Aha. Oke, oke. Iya, karena gak ada Devondre Campbell, aduh, parah apa? Jadi kacau ya.
Iya. Run Apalagi apalagi defense-nya, pas defense-nya apalagi juga lawan kacau. Derrick Henry kan? Kenapa? Apalagi lawan Derrick Henry. Uh, ya dari Henry sekali lari maju ya ada mundur dikit tapi majunya ya minimal 3 yard kan. Hmm. Itu. Oke. Next ya. Nah, ini Yes. Bears lawan Falcons menang Falcons 27-20. Tapi kemarin sebenarnya Fields mainnya bagus lagi, cuman cedera left shoulder nih. Gimana menurut lo? Apakah Bears harus paksain Fields main apa gimana? Sekarang situasi mereka adalah rekornya Bears itu 38. Nah, Dan mereka juga punya first round pick mereka sendiri. Kalau misalkan Justin Fields cederanya ini cukup parah, ya bisa dibilang ya masuk IR lah, 4 minggu minimal. aha. Mending di shutdown, shutdown sampai akhir musim. Karena lu sayang, lu punya quarterback kayak Justin Fields, tapi lu sia-siain untuk musim yang basically lu udah nggak ada harapan Mhm. gitu. Ya lu mau lawan Vikings lu beda 5 wins. Jauh lebih baik kalau misalkan Justin Fields ini kondisi shoulder-nya yang nggak bisa 100% at least sampai week 15, mending udah di shutdown aja. Ah. Karena untuk ya biar dia bisa healthy pas musim berikutnya. Karena musim berikutnya Bears punya pick mereka sendiri, Mhm. punya banyak cap space, dan mereka ya bisa improve berbagai macam posisi dengan pick mereka dan juga free agency. Mhm. So, kalau gue jadi Matt Eberflus, gue akan lihat kondisi secara day to day ke Justin Fields. Mhm. Dan kalau dia injury-nya parah, Mhm. ya parah mungkin at least nggak sampai yang career threatening gitu, tapi ya harus absen lama. Gue akan shutdown dia sampai akhir musim. Gue masukin IR. Udah, gue mainin siapa gitu dari backup gue. Biarin dah. Gue kalah kalah banyak gak apa-apa. Gue dapat top 5 picks. Mhm. Itu akan dipakai buat uh, building the team seputar Justin Fields dan juga Chicago defense. Hmm. Oke. Oke, oke. Nah, kalau Falcons kemarin kan ini ya juga ada momennya tuh yang Cordero. Cordero Cordero apa Patterson. Cordero? Oh, Cordero Patterson ya. Yang bikin Ya, kickoff return touchdown mencahin rekor Falcons 103 kickoff return touchdown. Nah, ini Falcons sama Buccaneers kan lagi ketat nih buat NFC South ya karena NFC South sangat-sangat lawak ini kan. Nah, eh, menurut lu siapa yang menang nih? Falcons sama Buccaneers? Karena nih kayak Falcons ada hmm, peluangnya sih menurut gua. Ya kalau nggak ini ya, kalau nggak badut ya. Tapi menurut lu siapa nih? Apakah tetap Buccaneers atau Falcons sih tiba-tiba? Karena nih akan ya tetap kan format Buccaneers. playoff yang kan 4 jatah pertama kan buat yang juara divisi kan. Cuman ya ini NFC South ya gitulah berarti cuman kirim satu gitu. Nah, lu menurut siapa ya? Gue rasa tetap Buccaneers ya. Hmm. Walaupun Falcons at least bakal ada di ambang-ambang 500. Aha. Jadi mereka kayak bakal 7, 10, 8, 9 akan ada di situ. But in the end, Buccaneers is still too good ya timnya untuk nggak lolos jadi divisi champion. Aha. Jadi gue akan tetap pilih Buccaneers untuk NFC South. Oke. Nah, oke, next ya, next game. Hmm, Ini nih, Patriots lawan Jets menang. Patriots 10-3 ini yang momen di menit-menit akhir ya. ya. Yang punt return touchdown pertama kali loh musim ini punt return touchdown. Dan itu cuma Dan sebanyak tinggal yang bilang beberapa detik ya. Apa? Dan tinggal berapa detik lagi itu kan? Iya tinggal beberapa detik lagi. Dan masih banyak yang bilang masih Patriots masih ownernya Jets sih ya. Emang iya sih bener. Eh, Cuman yang mau gue bahas ini dari Patriots dulu ya. Patriots ini ya kan ketemu Jets yang defense lagi bagus. Cuman Mac Johnson menurut lu gimana nih kemarin? Apakah masih di bawah performance masih di bawah ekspektasi atau ya emang defense Jetsnya bagus atau gimana? Sepanjang musim ini ya, gue Mhm. ambil sepanjang week 11 week ini di 2022. Mac Jones udah diharapkan untuk bisa ambil take the next step lah, karena Mhm. awal musim lalu juga dia hampir menang Rookie of the Year dan ya dia gadang-gadang jadi penerusnya Brady. Ya, Aha. tapi dalam week
sampai week 11 ini gue masih belum melihat kayak perkembangan dari Mac Jones dibandingkan musim lalu. Karena kita mengharapkan Mac Jones tuh bakal lebih banyak involved di offense. Ya, dia secara passing juga akurat juga, nggak terlalu spesial. Mhm. Dia i- dia itu gue akan agak keras di sini karena gue akan bilang kalau dia itu kayak versi muda dari Alex Smith. Mhm. Karena Alex Smith suka check down, mainnya aman, nggak bikin banyak kesalahan. Mac Jones juga Hmm. sama, tipenya kayak gitu. Dia nggak akan ambil resiko berlebihan, ya dia ambil yang ada aja. Dan kemarin juga mereka kan juga lebih tetap balance mainnya, karena Delvin Harris juga balik, terus juga ada Ramondre juga yang Mhm. ini Hmm. yang jadi running back mereka. Jadi Mac Jones basically nggak perlu melakukan banyak hal gitu. Mhm. Tapi ketika uh, posisi tim lo ini juga cuman 3 poin sampai hampir 4 quarter, itu lo expected untuk bisa bikin perbedaan karena di posisi QB lo adalah figur utama dari offense lo. Mhm. Kemarin itu dia juga cuma 4 dari 15 third down conversion. Jadi ya stats kadang bisa menipu, tapi kalau dilihat lebih dalam lagi sebenarnya Mac Jones kalau menurut gue mainnya dari 1 sampai 10 gue akan kasih rating dia 6. Hmm. Oke. Oke. Just because karena mereka menang sih. Hmm. Kalau Oke. Oke. kalau kalah gue akan bilang kayak lebih kejam lagi. Oke. Nah, ini nih yang Jets. Gua mau bahas satu QB yang kemarin ditanya sama reporter. Ditanyain, apakah menurut Anda penyebab Jets main jelek karena Anda cuman complete 9 passing completion dan 77 yards doang? Jawabannya enggak. Nih, Zach Wilson. Wah, yakin. Nih Zach Wilson lihat nih. Yakin. 22 kali Hmm. lempar, 9 komplit. Ya ampun. 9 loh. 77 yards doang. Dan dia bilang bukan dia yang salah. Dan kemarin Robert Saleh udah bilang dia gak komitmen ke Zach Wilson buat jadi starter QB buat week selanjutnya. Nah, menurut lu nih kalau lu jadi Joe Douglas nih, karena Robert Saleh udah bilang kayak gini, menurut lu bilang ke Robert Saleh buat tetap mainin Zach Wilson atau cari QB? Karena nih, tapi gini nih, Jets kan buat musim depan draft picknya agak di bawah ya, setengah ke bawah maksudnya kan, dari ya Ya, area 17 ke 32 karena rekornya bagus kan. Menurut tuh tetap mainin Zach Wilson atau cari QB? Karena kalau menurut gue ini Jets ini one QB way hmm. buat jadi relevan. Kalau lu gimana kalau jadi Joe Douglas? gue hanya bisa ketawa ya kayak New York Jets ini setiap kali ngedraft QB itu nggak pernah bener ya. Hmm. Karena nama? New York Jets kalau misalkan mereka ngedraft QB kayak historically itu jarang banget buat bener. Iya sih. Ya terakhir kan Mark Sanchez ya kan, aduh yang itu tuh ya kan. Ya, dulu Ah, sempat pernah ada Geno Smith. mm-mm. Nah, tapi kalau nih, oke, tapi kalau lu nih sekarang jadi Robert Saleh atau Joe Douglas ya, Mhm. buat sisa musim ini nih karena AFC East nih gila ketat banget. Ntar kita kasih lihat peringkatnya di terakhir-terakhir ya. Ya. Biar masuk playoff. Mainin Zach Wilson tetap atau mainin Joe Flacco atau Mike White deh. Gimana kalau lu? Karena Garrett Wilson juga udah bilang pas di komentator ini offense-nya kayak shit gitu. Tapi kalau lu gimana? Tetap Zach Wilson, ceramahin, bentakin, terus mainnya bener, atau saatnya ganti Joe Flacco atau Mike White? Sekarang situasi mereka adalah 6-4 rekor ya. Gue Hmm. akan kalau misalkan Robert Saleh mau ambil resiko, dia akan mainin Joe Flacco. Mhm. Just because karena passing game mereka lebih jalan dengan Joe Flacco. Mhm. Dan ya Zach Wilson ya sebenarnya kan pernyataannya Robert Saleh itu dia bilang kalau dia nggak 100% fully committed ke Zach Wilson juga kan. Tapi bukan berarti dia bakal ngebench Zach Wilson.
Jadi dia bakal ngelihat selama 1 pekan ini nih, Zach Wilson bakal ada peningkatan nggak? Bakal ada ya lebih baik lah dibandingkan pertandingan ini. Ya kalau misalkan ternyata pas sampai hari Jumat ya hasilnya nggak memuaskan ya Joe Flacco siap jadi starter dibandingkan Zach Wilson. Dan Zach Wilson bakal ya kalau misalkan Joe Flacco-nya cedera aja berarti. Jadi gue akan pilih Joe Flacco kalau untuk next game ya. Hmm. Oke. Berarti Flacco ya? Flacco, Flacco ya. ya? Oke. Karena Flacco punya pengalaman. Iya. Dan juga Flacco pasti sempat menang comeback kan lawan Browns pas itu kan. Iya, Iya, makanya jadi makanya gue mereka juga lebih jalan. ya walaupun mainin Zach Wilson tapi udah hancur gitu ya, ya udahlah Gue mainin. gue lebih tertarik sama apa yang terjadi di locker room ketika Zach Wilson habis press conference itu sih. Iya sih, iya bener-bener Gue bener. ya, gue ya, gue yakin itu wide receiver kayak Garrett Wilson, Elijah Moore, kayak Tyler Conklin ataupun running back-nya kayak Matt Carter gitu, mereka mereka pasti udah melototin Udah Zach molototin Wilson. sih iya. Apalagi Gak ada ampun. tadi tuh sempat update tuh Elijah Moore pas tahu Robert Saleh bilang nggak committed to Zach Wilson, dia langsung post di Instastory-nya dia lagi lempar bola. Udah Dia aja gue jadi aja di QB. QB. Oke, next game ya. Nah, Ya, ini pas Sunday Night Football Chiefs lawan Chargers yang menurut gua nih match up-nya sejak Mahomes versus Herbert nggak pernah mengecewakan ya. Ini juga sampai detik terakhir Mahomes kasih bola ke Travis Kelce dan langsung touchdown. Gila nih. Gimana dari lo? Ini juga tapi ya BTW gue baru nyengah deh. Mainnya kan di SoFi Stadium. Ini kenapa fans Chiefs semua yang mana nih Chargers? Cuman 1, 2. perlu ada iya di lingkarin merah gitu ya kalau ada Iya. fans Tapi Chargers. ya, tapi kalau lo gimana dari lo? Gue akan ke Chiefs dulu. Chiefs ini memang nggak bisa hidup tanpa Mahomes dan Kelsey. Aha. Karena istilahnya mereka itu bread and butter-nya mereka. Mereka itu ya main offense dari mereka adalah Mahomes lempar ke Kelsey. Dan itu ya sudah menjadi fondasi mereka tuh kayak dari 2018. Mhm. Iya, gue nggak heran kalau offense-nya bisa meledak kayak sekarang ya. Ya itu udah kejadian dari hampir 5 musim beruntun gitu. Jadi ya apa yang perlu dibahas? Mahomes being Mahomes, walaupun ya Mhm. agak sedikit goyah juga kemarin. Tapi ketika udah nemu Kelsey, itu udah nggak bisa dihentiin lagi emang sih. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau Chargers nih kemarin kan sempet main lagi tuh Mike Williams sama Keenan Allen, Keenan cuman Allen. Mike Williamsnya cedera lagi. Ini kalau ini yang Chargers nih suka apa? Kenapa ya gitu? Ya? Kalau menurut lo, ada Gue apa ya juga sama lupa. Chargers ya? Kenapa tuh lawan Chiefs kayak ada aja yang kurang gitu? Gue juga lupa bilang di Chiefs juga beberapa pemain wide receiver-nya juga cedera. Iya Sosoknya cedera, iya ya. Iya kemarin Kadarius tuh. Juju sama Michael Hartman cedera tapi masih bisa manfaatin tight end-nya atau rookie wide receiver-nya kan? Tony juga cedera bukan sih? Kadarius Iya Tony. anjir gue masang dia di fantasy kambing. Disebut lagi namanya. Ah. Hmm. Untung saja tersebut. Oke, ke Chargers. Hmm. Chargers isu mereka sepanjang musim ini ya mereka ya terrundung banyak banget cedera ya. Dan mereka terutama di offense juga mereka ya gonta-ganti wide receiver satu. Jadi Herbert Herbert aja sempat cedera waktu Mhm. itu ya. Terus Mike Williams sempat cedera, terus cedera lagi, Keenan Allen baru balik. Mhm. Ja- Jadi ya problem mereka ya harus bisa healthy aja sih ya. Mhm. Secara di atas kertas tuh tim mereka tuh ya terbentuk bagus banget secara offense. Mereka punya OL yang decent, mereka punya wide receiver yang bagus. Ya running back mereka juga salah satu running back yang unik di NFL kayak Austin Eckler gitu. Ya halangan mereka sih sebenarnya ada di Chiefs ya. Ya, basically Chiefs itu adalah kryptonite dari Los Angeles Chargers. Jadi setiap kali ketemu Chiefs itu Chargers ya bisa ngelawan tapi ya lawannya itu ya too strong buat mereka.
Dan ya, wait, kemarin juga eh ya nggak heran sih ya, walaupun kalah, tapi ya ini duel QB yang bisa dibilang ya future of the NFL. Jadi nggak pernah mengecewakan untuk ini. Mungkin gue isunya ada di Chargers defense, Defense ya? defense mereka. Hmm. Entah kenapa ya gue eh ngelihatnya tuh kayak JC Jackson nggak belum nemu formula yang pas juga sih. Dan kayaknya cedera ya? Cedera bukan sih Siapa? JC Jackson? Cedera parah, udah out for season dia. Oh, antes. Cedera parah. Cedera parah. Mereka Makanya nggak. ini apa new signingnya Chargers ini banyak yang cedera kecuali Khalil Mack ya. Khalil Mack mainnya tetap bagus ya. Ya, kalian tetap Itu cuman banyak banget yang cedera. Bingung gua. ya saat posisi sebenarnya defense mereka tuh setara dengan Packers. Mereka tuh butuh run stopper di Mhm. linebacker. Mereka nggak punya itu. Dan mereka juga butuh cornerback selain JC Jackson sama Asante Samuel. Ya, Hmm. Asante Samuel aja juga sering di-attack juga sama Chiefs juga kan. Dan linebacker sih, gue yakin seharusnya tuh Kenneth Murray supposed to be their next great linebacker, tapi ya dia juga cedera juga kan, dan mereka juga butuh run stopper juga, Mhm. terutama dengan Chiefs yang udah mulai jalan lagi running game-nya. Terus habis itu Raiders ada Josh Jacobs, Broncos ya, kalau Broncos ya udah nggak usah khawatir ya. Jadi Chargers dan Packers punya problem yang sama. Mereka punya dua quarterback yang talented, Mhm. tapi agak sedikit menurun dibandingkan musim lalu. Mereka punya wide receiver yang gonta-ganti karena entah cedera atau emang nggak ada yang pilihannya. Running game mereka oke banget. Defense mereka sangat sus. Hmm. Chargers dan Packers. Iya Itu sih. sama itu. Itu Sama sih, iya. sama. Ya. Mereka defense mereka tuh sangat sus. Mereka punya pass rusher masing-masing, tapi mereka nggak punya linebacker. Ah, Mereka nggak punya linebacker. Jadi iya iya. mereka harus bisa address itu kalau pas di draft 2023, karena gue yakin di posisi linebacker ataupun defensive tackle itu akan cukup banyak talentanya, dan ya mereka di first round tuh bisa ngedraft seseorang yang bisa jadi difference maker di defense mereka. Hmm. Oke. Iya karena Chargers nih kalau lawan Chiefs entah kenapa ada sesuatu gitu yang ya lawan tim lain juga gimana ya menurut gua Herbert udah mainnya maksimal, defense-nya juga injury prone tapi menurut gua rosternya juga bagus tapi ya kalau Herbert kan OL-nya banyak yang cedera ya. Ya, Cuman ada aja sesuatu yang aneh gitu. Ada aja pokoknya. linebacker mereka tuh harus bisa untuk pass coverage juga, Iya karena sih. ketika lu lawan Travis Kelce bakal banyak main di route seam di bagian Oh sim tengah, ya bener. akan banyak main di seam ataupun main di flat. Dan itu ketika lu nggak punya linebacker yang bisa ngimbangin Travis Kelce, itu lu basically over. Abis itu, Iya dihabisin sih sama Travis benar-benar. Kelce. Jadi itu kunci untuk ngalahin Chiefs. Mereka harus punya linebacker yang bisa pass coverage juga. Hmm. Iya, iya benar sih benar-benar. Itu juga linebacker siapa namanya Kenneth Murray ya. Kenneth Murray juga menurut gua kurang bagus sih pas coverage ya. Kayak Kenneth Murray itu mirip-mirip Devin Bush juga sih. Iya. Pas coverage-nya agak agak sus sebenarnya. Iya makanya. Heeh. Nah terakhir nih kita langsung ke Jimmy Ganteng. Gimana nih Jimmy Ganteng kemarin? Mana nih Idola banget sih ganteng itu, banget nih. Jimmy Ganteng. Ganteng banget Jimmy Ganteng ya. Itu nggak sih, lu sempat nonton yang cuplikannya Jimmy Ganteng lagi masuk ke stadion, terus habis itu setelah itu ada Colt McCoy yang Oh iya baju langsung kontras banget ya. kontras banget. Yang satu Iya. kayak super model gitu, datangnya kayak bajunya Iya. necis, rambutnya Heeh. rapi gitu. Terus habis itu Colt McCoy itu udah kayak ya bapak-bapak US gitu, bapak-bapak US Iya biasa. makanya gue liat gila. Kau itu juga yang hostnya ESPN kan udah, wow Jimmy Garoppolo. Pas kalau mau kayak, ya kalau mau kayak kontras banget ya. The disrespect langsung tuh. Ih parah banget, disrespect banget. Nah tapi lihat Jimmy ganteng main gimana tuh reaksi lu? Ya, sebenarnya
agak ketebak juga sih karena em, lawannya Cardinals juga. Mhm. Cardinals defense jangan pernah berharap banyak untuk Cardinals defense. Hmm. Jadi ketika Jimmy Garoppolo bisa ngobrak-ngabrik defense lu dengan 4 touchdown, itu lu menunjukkan kalau defense dari Cardinals itu sangat tidak bagus. Tuh. Mhm. Kemarin juga George Kittle 2 touchdown, Brandon Ayuk 2 touchdown, dan ya receiving core mereka ya langsung bangun gitu dibandingkan kayak beberapa pertandingan sebelumnya kan juga Dibu agak cederaan, Ayuk Mhm. juga nggak konsisten, Mhm. Kito juga jadi satu-satunya receiver yang reliable. Tapi ya karena lawan defense-nya Arizona ini juga ya salah satu advantage buat 49ers. Mhm. Jadi ya nggak heran sih kalau hasilnya kayak gini. Oke. Kalau Cardinals ini ya Kyler Murray nggak main mungkin karena ini ya apa Call of Duty baru rilis atau Warzone 2 Yang XP benar tapi aja nggak sih, nggak canda. Cuman aduh Cardinals nih apakah bikin ya walaupun cedera ini ya Kyler Murray cuman menurut tuh bakalan worth nggak sih invest banyak dan panjang gitu buat Kyler Murray? ini baru juga ini bahkan belum mulai loh kontrak barunya Kyler. Hmm. Baru mulai tuh next season dia tuh 11 22 dia tuh kalau nggak salah ngambil fifth year option, jadi baru jalan tahun depan kontraknya yang baru ya, dan itu pun sekarang dia udah sering banget miss time, injury, ataupun mainnya juga nggak menolong timnya sama sekali gitu. Hmm. Karena ya mungkin nggak terlalu adil juga sih kalau beneran cedera dari Kylernya ya. Cuman ya entah kebetulan aja gitu ketika Kyler dikasih kontrak baru tuh dia mulai sering miss time juga. Hmm. Karena gue mengingat dari sejak dia rookie season sampai musim lalu pun dia miss game ya bisa dihitung jari lah, dihitung di satu jari tangan gitu. Tapi sekarang dia udah mulai sering injury, kena hamstringnya juga. Gue agak menyalahkan ke kalau misalkan kita bisa nyalahin ke Kyler. Hmm. Kyler ini juga cara mainnya masih terlalu nekat. Ya tipe-tipe kayak running quarterback gitu, mereka suka jarang untuk ngambil nge-slide gitu. Mereka masih take a hit. Hmm. Dan itu bisa jadi salah satu penyebab kenapa Kyler udah mulai sering injury, ya Hmm. karena dia ya sering gocek-gocek juga, ataupun kena hit dari defense, Hmm. pada akhirnya ya heminya kena, hamstringnya. Hmm. Hamstringnya kena. Jadi ya udah harus mulai diajarin juga sih dari Cardinalsnya untuk ya Kyler mainnya lebih safe aja. Dan defense gue sangat menyarankan mereka untuk ambil pass rusher. Karena seharusnya kan sebenarnya mereka musim lalu itu udah draft Zevon Collins. Hmm. Tapi Zevon Collins itu lebih tipe-tipenya kayak linebacker 4-3 gitu. Tapi juga bisa jadi defensive end. Ya nggak sebagus Micah Parsons. Cuman ya Hmm. at least pretty decent. Tapi mereka masih belum menemuin pengganti buat Chandler Jones. Hmm. Mereka belum Oke. mereka belum punya pengganti dari Chandler Tapi Jones. kalau lo jadi Cardinals sih, apa draft WR atau aduh RB udah ada James Conner tapi ya. Gimana ya draft OL apa gimana menurut lo? Kayak oleh Cardinals sih sebenarnya agak-agak ya lumayan sih bukan bagus bukan jelek tapi lumayan teman apa yang Cardinals harus kasih ke Murray gitu selain Call of Duty enggak lah. Tapi kalau dari pemain menurut tuh apa harus nambah WR apa atau gimana gitu karena ya walaupun WR-nya udah ada Hollywood Brown tapi Hollywood Brown cedera, Randall Moore juga baru cedera, gue baru pasang di fantasy, poinnya Zach minus, Ertz, ya kambing. Zach Ertz cedera.
Iya, nah tapi menurut lu gimana? Apa sih yang harus di-provide gitu ke Kyler Murray biar Cardinals sih bagusan lah gitu, biar balik ke zamannya Fitzgerald. Hmm, better game plan sih, better game plan. Apa? Game plan yang lebih bagus. Game plan yang bagus ya? Atau mungkin ganti pelatih? Ya, itu yang mau gue address habis ini. Nah, Karena gue melihat dengan rekornya saat ini dan Cardinals baru sekali masuk playoff selama dia melatih, gue rasa Cardinals ini Cliff Kingsbury lagi di hot seat. hmm, Lu bayangin, lu punya quarterback first overall pick, lu punya wide receiver yang all pro, lu punya ya tim lu udah banyak invest di tim lu di defense ataupun offense. Tapi lu cuma punya satu playoff appearance dan itu lu bahkan nggak menang, lu kalah, nah, telak lagi. aha. Ya, lu akan melihat kayak apakah Cliff Kingsbury ini cocok untuk jadi pelatih di musim depan karena dia itu udah mulai ngelatih dari 2019 saat Kyler di draft. Tapi Mhm. dia dan itu pun pas musim ini dia sempat adu debat juga sama Kyler kan. Iya, Jadi dan itu sorry, hmm, adu debatnya yang sempat ketangkap Skycam, terus juga kalau nggak salah sempat masuk di ini juga deh, sempat masuk di kan ini kan Hard Knocks lagi ada yang mid season kan, yang lagi ya. season. Nah ini Cardinals loh. Nah, tuh. Nah, jadi makanya itu gue melihat kayak chemistry dari Cardinals ini udah mulai retak, terutama antara coach dan juga Kyler. Mhm. Oke. Ya kelihatan kelihatan lah karena pas kontrak extension kemarin juga sempat yang klausul yang dia harus belajar study game plan atau ya Mhm. film study gitu segala macam. Ya itu ya bukan sesuatu yang bisa dipublish gitu loh. Bukan sesuatu yang harus dipublish ke media. Dan Mhm. itu yang ya chemistry-nya dari Cardinals itu juga mulai kelihatan retaknya gitu. Jadi Kyler berantem sama Cliff, Kyler sempat berantem sama DeAndre Hopkins, Mhm. terus defense-nya juga dari 4 musim terakhir nggak bener-bener. Mhm. Jadi ya sekarang kalau misalkan ditanya siapa yang bisa disalahin dari semua ini, gue akan langsung tunjuk ke Cliff Kingsbury. Hmm. Oke, Kingsbury ya. Ya, ya karena performa Cardinals dengan segala macam hype dan segala macam ya signings dan juga trade-nya dan draft-nya itu dengan situasi sekarang itu bisa dibilang ya sangat mengecewakan. Mhm. Jadi ya harus ambil keputusan juga sih dari front office-nya. Kalau misalkan ya mereka yang nggak yakin dengan Cliff Kingsbury ya udah saatnya ya mereka pecat Cliff Kingsbury di akhir musim. Oke. Iya karena Kingsbury juga walaupun musim kemarin masuk playoff juga ya di playoff dibabat kan sama Rams. Iya, jadi Dihabisin. Udah gitu winning streak abis itu winning sebut 7 winning streak abis itu langsung hancur lagi kan? makanya jadi ya Itu makanya. itu yang bikin coach di NFL tuh sangat susah karena banyak hal yang lo harus perhatiin. Lo nggak cuma ngelatih tapi lo juga manage pemain, terus habis itu juga bikin game plan Mhm. atau ya ngelatih di literally ngelatih. Mhm. Dan itu yang gue rasa nggak di achieve sama Clint Kingsbury ya. Iya sih. Makanya nih ya kalau menurut gue Cardinals emang defense sih menurut gue defense udah main apalagi defensive backnya ada Buda Baker, Byron Murphy terus dan lain-lain cuman kalau Cardinals one head coach away kayaknya One head coach before away kan. becoming good gitu. Gue melihat tuh kayak kalau misalkan Arizona mau beneran nyari head coach selain Clint Kingsbury, mereka harus cari sosok yang veteran yang Veteran ya. bisa yang bisa jadi kayak nangan kayak Kyler Murray dan juga kawan-kawan Mhm. itu biar mereka tuh nggak ya semena-mena aja gitu loh. Mhm. Ya Clint Kingsbury kan tipenya mungkin kayak players coach gitu. Mereka dia masih muda, masih nyantai-nyantai sama player-playernya terus habis Mhm. itu jadi ya nggak held accountable aja. Jadi ya harus dicari ya sosok yang bisa ngendaliin ego dari pemain-pemainnya Arizona Cardinals. Hmm.
Oke. Nah, jadi itu buat review di week 8 ya. Nah, kita langsung lihat kasih peringkatnya nih ya. Yes. Kita dari AFC North dulu deh. Karena gue mau kasih yang ini nih, yang kagetin yang di North, NFC North lah. AFC North, Ravens 73, Bengals 64, Browns 37, Steelers 37, NFC North, Vikings 82, Lions 46, Packers 47. Ini langka loh, serius deh. Ini langka bener. Lions bisa di atas Packers ya, walaupun sebenarnya Packers belum bye ya. Cuman bisa di atas Packers. What? Terakhir kali kejadian ini adalah di 2017. Dari berapa? 2017. Oh, masih ada Megatron ya? Urutannya bener loh. Vikings, Lions, Packers, terus Bears. Oh, Megatron sebelum udah kejadian itu ya. 2012. Oh, Ini yang belum itu Minneapolis mah Miracle. kalau 2017 kan Minneapolis Miracle. Calvin Johnson udah pensiun ya. Iya. Ya kejadian That Miracle ya, Minneapolis Miracle ya. Cuma ini gila loh Lions. Dan Lions diem-diem 3 winning streak loh. Nggak tahu kan? Lions lagi 3 winning streak loh. Harus dimanfaatin berarti. Gokil. Terus AFC East ada Dolphins 73, Bills 73. Nih East dua-duanya gila ya. AFC East, Dolphins 73, Bills 73, Patriots 64, Jets 64. Di atas apa winning record semua. NFC juga nih. Eagles 91, Cowboys 73, Giants 73, Commanders 65. Wow. Terus AFC South, Titans 73, Colts 461, Jaguars 37, Texans 181. NFC South, Buccaneers 55, Falcons 56, Saints 47, Panthers 38. Nih, lu kalau perhatiin ya. Commanders 65. Masuk NFC South mimpin loh. Mimpin divisi sumpah. Lihat nih, Commanders 65, Buccaneers 55. What the? Berarti semua divisi di East ini semua winning record ya? Iya, semuanya East nih winning record, gak ada yang titik 500 atau di bawah 500, gila ya. Apakah bisa semua wildcard-nya isinya ya semua tim dari East ya? Nah, kita lihat nih nanti nih pas bulan Desember ya atau Januari. Terakhir AFC West, Chiefs 82, Chargers 55, Raiders 37, Broncos 37 sama NFC West, 49ers 64, Seahawks 64, Cardinals 47 sama Rams 37. Gila, Rams hancur banget, mabuk juara berat banget. Mabuk. Iya. Nah, ini playoff picture-nya abis week 11 di AFC, seat 1 masih Chiefs, seat kedua Dolphins, seat ketiga Titans, seat keempat Bills, seat kelima seat keempat Ravens. Seat kelima Bills, seat keenam Patriots, dan ada yang baru nih yang masuk nih, seat ketujuh Bengals. NFC nggak mabok juara ya? NFC, seat pertama Eagles, seat kedua Vikings, seat ketiga 49ers, seat keempat Buccaneers, seat kelima Cowboys, seat keenam Giants, sama seat ketujuh Seahawks. Karena nih 49ers mimpin NFC West, jadi ya naik draft ini ya, seatnya. Terus terakhir yang top 10 draft pick. Nah, abis week 11. Yang pertama tim lu Texans, kedua Panthers, ketiga Bears, keempat Raiders, kelima Seahawks yang dapat dari Broncos abis trade-nya Let's Ride. Russell Wilson nih. Seahawks makin seneng ya penderitaannya Russell Wilson di Broncos ya. Draft pick-nya makin nangis kan kelima. Ini juga pick ke-6-nya Lions dari Rams yang trade-nya Matthew Stafford. Nih Lions seneng banget lihat penderitaan Rams. Ini juga nih tim lo juga tapi tetap seneng ya, makin seneng ya lihat Browns makin jelek, makin naik. Iya, makin naik nih pick ke-7 sekarang. Terus ke-8 Steelers, ke-9 Jaguars, sama ke-10 Eagles dari Saints yang trade-nya ini ya, tukeran pick ya. Tukeran pick. Oke. Jadi itu review di week 11. Thank you Oka udah join, thank you semuanya udah nonton dan dengerin. Jangan lupa subscribe, konceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini, klik join biar dapat akses lebih cepat, dan juga super thanks di atasnya join biar support kalian meningkatkan kita bikin konten yang makin bagus buat NFL Indonesia. Jadi thank you udah nonton, sampai ketemu minggu depan di week 12 review. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.